Percepat revisi Undang-Undang Anti Teror, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Wakil Ketua Pansus Pak Supyadin Arissa Putra di studio dan melalui sambungan telepon. Ini sudah ada warga dari Samarinda, Pak Silaban. Selamat pagi Pak Silaban. Selamat pagi Mas Rudi. Silakan Pak Silaban. Selamat pagi Pak Supyadin. Selamat pagi Pak Silaban. Ya. Melihat kebutuhan akan segera diundangkannya Undang-Undang Anti Teror, harapan kami Pak Supyadin, ya kan, berikan kami tenggat waktu kapan itu Pak bisa diundangkan. Ya. Melihat situasi kebutuhan penindakan terorisme ini sebagai extraordinary crime, ya kan, jangan berlama-lama. Kalaupun kemudian itu masih banyak hal yang nantinya akan disempurnakan, tapi paling tidak dalam hal penindakan ada dasar undang-undang bagi aparat untuk segera dapat melakukan penindakan, Pak. Jangan seperti sekarang, banyak yang pulang anggota ISIS dari Suriah, tapi kemudian aparat tidak dapat melakukan tindakan apapun. Apa kita mau biarkan negara ini hancur, Pak? Hanya karena kelambatan daripada pansus untuk membahas undang-undang ini. Jangan biarkan negara ini hancur oleh teroris, Pak. Itu saja kami minta kapan itu Pak bisa diundangkan. Baik segera. Pak Silaban. Terima kasih. Terima kasih Pak Silaban. Dan langsung ke Indramayu ada satu penelpon lagi Pak Nuryaman. Selamat pagi Pak Nuryaman. Selamat pagi. Silakan Pak Nuryaman. Iya betul. Ini Pak, saya kan ini mau mengeluarkan pendapat saya ya Pak. Ya. Begini Pak, dulu ada undang-undang yang namanya anti subversif, ya Pak. Pernah dengar Bapak? Ya, saya tahu itu subversif. Undang-undang anti subversif, undang-undang anti subversif itu kan sudah dicabut. Ya. Nah, jangan sampai undang-undang anti teror itu menggantikan undang-undang anti subversif. Jadi hati-hati Pak ya. Oke, baik. Itu jadi mohon saya tuh. Baik. Ya. Baik, terima kasih itu saja Pak Nuryaman ya. Iya. Baik. Terima kasih Pak Nuryaman dari Indramayu. Ada dua hal yang cukup menarik ini Pak Supyadin langsung saja. Yang dari Pak Silaban tadi, mungkin Pak Silaban nanti yang terakhir dijawabnya. Pak Nuryaman tadi, ini jangan sampai undang-undang penanggulangan teror ini yang rencananya penanggulangan terorisme ini akan menjadi undang-undang yang sifatnya subversif. Dulu itu kan sedikit-sedikit ini akan mengkudeta, dikit-dikit ini akan mengganggu pemerintah dan segala macam. Nah ini gimana? Ya itulah yang saya katakan tadi, bahwa prinsip dalam undang-undang ini dia harus memperhatikan HAM. Yang kedua memperhatikan keadilan. Dan ketiga masalah teror itu sendiri. Artinya kan sebetulnya kalau subversif itu ketika kita mengkritik pemerintah pada zaman dulu itu sudah dianggap subversif sebetulnya, dan itu tidak akan terjadi di tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Makanya oleh karena itulah usulan pemerintah misalnya penahanan untuk pemeriksaan sekian, itu sampai juga 20 hari kalau nggak salah. Terus sampai 180 hari kan itu bisa ditambah. Ditambah lagi. Nah itu kan, nah kita ingin ke depan penahanan seseorang itu kan harus berdasarkan keputusan pengadilan. Nah itu jadi. Saya paham dengan Pak Nuryaman, insya Allah tidak Pak Nuryaman ya. Karena sebetulnya banyak sekali orang yang tidak cocok dengan kebijakan pemerintah. Mereka mengkritik pemerintah. Itu jangan sampai itu dimasukkan ke dalam unsur tindak pidana. Kalau kritik kan sudah ada diwadahi undang-undang ITE. Itu undang ITE kan gitu. Pak Supyadin, pertanyaan yang terakhir dari Pak Silaban tadi. Ini warga ini, kalau boleh saya mewakili Pak Silaban dan sebagian warga. Ini sebetulnya kita butuh kepastian kapan nih undang-undang ini bisa diundangkan. Ya insya Allah kita akan secepatnya. Ini kan Pak Silaban, ya ini kita akan ditambah satu masa sidang. Itu pendek, cuma sekitar berapa kali pertemuan sebetulnya rapatnya? Ya kira-kira 6 kali pertemuan begitu ya. Dengan begitu banyaknya DIM? Ya makanya. Jadi ini kita harus sudah, DIM ini mungkin kita tidak bisa lagi membahasnya pada hanya misalnya itu pertanyaannya Pak Supyadin. Dengan begitu banyaknya daftar isian masalah, akankah selesai undang-undang ini dengan ditambah satu masa sidang? Insya Allah kita upayakan ya. Sepanjang nanti kan suara fraksi itu, kalau semua sama nggak ada masalah. Dan itu nggak mungkin kan? Walaupun dimnya banyak, tapi kalau semua sepakat ya selesai. Ya, tapi kan itu nggak mungkin. Dan semua anggota pansus ingin ini secepat-cepatnya.
Tetapi kita tidak ingin tergesa-gesa. Mengapa? Jangan sampai kita tergesa-gesa, ingin cepat kemudian tergesa-gesa. Begitu jadi ini di judicial review oleh masyarakat, kemudian dibatalkan oleh MK. Maka kita harus pakai lagi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003. Pak Supyadin, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Jurnal Pagi. Terima kasih.